Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Irfa azallahu wa iyyakum wa akhwati fillah azallahu wa iyyakunna. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang tidak diberikan kepada siapa saja kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Semoga yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di pembahasan bahwasanya para sahabat mempunyai ketundukan. Mereka tidaklah bertanya sesuatu yang mereka anggap di kepala-kepala mereka yang mulia, yaitu kebingungan dan kebingungan. Karena Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya bukan la madkhala, bukan tidak masuk akal, tapi tidak ada tempat akal di situ. Jadi ucapan ini tidak masuk akal, berarti kata Syekh Utsaimin itu nggak pantas diucapkan. Yang pantas itu ialah tidak ada tempat untuk akal berpikir di situ. Yaitu Syekh Utsaimin mengatakan atau memberikan contoh berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Itu sangat tidak masuk akal. Kita seringnya mengucapkan seperti itu. Yang benar kata beliau ialah sangat tidak ada tempat untuk akal di situ mikir. Yang ada ialah akal itu suruh tunduk sami'na wa ta'na, tidak memikirkan. Sesuatu yang tidak masuk akal itu memang tidak disuruh dipikirkan, tapi disuruh diimani. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kita haruslah menerima apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara yang gaib dengan menerima dan ketundukan. Bukan hanya menerima terus kita tidak mau untuk tunduk. Maka ini bukan sifat dari
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut sebagai akidah. Disebutkan di sini fal aqidatu yajibu an takuna mabniyatan ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah adalah wajib baginya terbangun. Jadi akidah disebut akidah manakala dilandasi dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Wa an ya'lamal insanu annahu la majala lil aqli fiha. Ini di sini. Nanti saya ingin mengatakan la majala lil aqli fiha. Manusia mengetahui bahwasanya sesuatu yang gaib, yaitu akidah. Akidah itu perkara yang gaib atau perkara yang gaib? Gaib. Kenapa dalam perkara yang gaib kita ini dalam permasalahan pengertian akidah kita menerima, tapi di saat diberikan contoh kita kurang menerima. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita diajak berpikir akidah, kita harus berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba tunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelah mana bentuknya, warnanya apa? Ada warnanya? Tidak ada. Lah kenapa kita ini meyakini? Sementara kalau di saat disampaikan Allah di atas langit turun ke langit dunia atau yang lainnya berkaitan tentang alam gaib, kita menanyakan bagaimana, apa sudah kosong atau bagaimana bentuknya. Nah, tidak boleh. Ini wujud di mana, Pak? Di saat ada orang yang menyampaikan pertanyaan, kita balik bertanya, akidah Anda apa? Ahlussunnah, coba tunjukkan akidah Ahlussunnah yang bagaimana. La aqulu la madkhala lil aqli fiha. Aku tidak mengatakan, yaitu Syekh ini tidak mengatakan tidak masuk akal. Akal itu tidak masuk di dalam itu. Tapi wa inna ma aqulu, aku mengatakan la majala lil aqli fiha. Aku mengatakan tidak ada tempat akal di situ untuk memikirkan. Berarti di sini bisa ditarik kesimpulan kalau kita ngomong nggak masuk akal itu kurang tepat. Yang benar itu apa? Hah? Gimana, Pak? Tidak ada ruang di situ, tidak ada ruang. Tidak ada kedudukan, tidak ada ruang akal di situ untuk mikir, nggak ada. Karena apa? Suruh meyakini. Berarti apa? Akidah itu di sini atau di sini? Di dada atau di kepala? Nah, berkaitan dengan alam gaib itu amalnya dada, di dalamnya dada, yaitu apa? Hati, akidah. Nah, di saat kita suruh meyakini dengan ini, kok diyakini dengan kepala? Ya, coba RAM-nya paling berapa sih? Li'anna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillahi syahadatun bihil al-aqlu al-uqul. Karena apa-apa yang datang, yaitu dari nas-nas Al-Quran maupun hadis, datang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana akal itu tidak bisa menjangkau. Wa in kana al-aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamali. Karena jika akal itu tidak mampu untuk menembus apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti menunjukkan kesempurnaan Allah. Jadi kalau kita ini tidak bisa membayangkan apa itu, menunjukkan kesempurnaan Allah. Lakinnahu yudriku annallaha qad sabata lahu kullu sifatil kamali labudda an ya'mala bihadzal amali bihadzal ilmi alladhi manallahu bihi alaihi min nahiyatil aqidati. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya telah tetap setiap sifat yang sempurna itu haruslah dengan ilmu. Jadi menetapkan sesuatu yang sempurna harus berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji atas orang-orang yang berakidah lurus. Karena apa? Orang yang berakidah yang sami'na wa ta'na min nahiyatil aqidati. Bagaimana baiknya orang yang mempunyai akidah yang lurus, yang benar. Kadzalika min nahiyatil ibadati at-ta'abudu lillahi azza wa jalla. Dari buah akidah yang benar, maka akan muncul akidah ibadah yang benar, yaitu apa? At-ta'abudu lillah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama ya'lamu katsirun minna annal ibadata mabniyatun ala amrayni asasiyaini. Dan sebagaimana banyak telah mengetahui dari kami, Syekh Utsaimin husnudzon kepada kita, bahwasanya telah diketahui, kita mengetahui bahwasanya ibadah itu terbangun dua pondasi, dua dasar yang paling dasar. Ahaduhuma al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Yang pertama ialah seorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menjelaskan tentang keikhlasan di awal-awal pembahasan kitab ini. Wa tsani al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ittiba, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salah satunya gugur, maka tidaklah diterima. Fayabnil insanu ibadatahu alaihi ma jaa 'anillahi wa rasulihi. Maka setiap manusia harus membangun ibadahnya atas dasar, yaitu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu atas dasar dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. La yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu la fi aslil ibadati. Maka dia tidak boleh membuat perkara-perkara yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada asal usulnya dalam urusan ibadah. Itu apa? Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Wala fi wasbiha, atau sifatnya. Misal apa? Zikir itu astagfirullah 3 kali, dikasih 5 kali, 6 kali. Atau apa? Sifatnya Rasulullah mencontohkan sir, sifatnya dikeraskan. Walihada naqulu labudda fil ibadati an takuna thabitatan bisyar'i fi hayatiha. Oleh karena ini kami katakan wajib bagi setiap ibadah itu terbangun tetap dengan syariat, yaitu dalam keadaannya yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Makanya di saat kita ini mampu untuk bahasa Arab, mampu untuk baca kitab, di saat bertabrakan dengan ini secara bahasa saja, karena bertabrakan itu harus sejenis. Mobil sama motor itu tidak boleh dikatakan tabrakan. Apa disebutnya? Mobil nabrak motor. Tapi kalau tabrakan itu harus sejenis. Begitu juga di saat kita menyampaikan bahasa Arab, yaitu misal ilmu yang kita kuasai tabrakan dengan ayat suci Al-Quran, ini secara bahasa saja, bukan aslinya. Karena apa? Kita ketahui
kaidah-kaidah, rumus-rumus bahasa Arab, dibaca dhammah, dibaca kasrah, dibaca ini, ada ilmu sharaf, ada i'rab, itu disusun di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah yang digaung-gaungkan atau diangkat oleh orang-orang liberal. Makanya mereka belajar bahasa Arab. Ahlussunnahnya embuh berarti. Untuk apa? Untuk mengecoh, untuk memporak-porandakan. Di saat disampaikan ini i'rabnya ini, kitanya bengong. Iya ya, pinter itu. Padahal ada satu kaidah di mana jika misal ada satu ayat yang terlupakan di ayat berapa, itu apa? Seharusnya di situ dibaca fathah kalau bahasanya, mansub, nasab, tapi di Al-Qur'an dibaca marfu, dibaca dhammah. Maka ilmu bahasa Arabnya ditahan, bahkan dibuang. Tidak boleh mengkoreksi Al-Qur'an, tidak boleh mengkoreksi ayat. Tapi liberal berani untuk mengoreksi ayat. Begitu juga berkaitan dengan apa? Berkaitan mereka mengejar titel. Ini sudah sedikit kita sampaikan. Mengejar titel. Untuk apa? Ya untuk apa? Biar didengar. Di saat mengucapkan yang nyeleneh, yang nggak lurus. Misal contoh, ya memang ini berkaitan dengan fikih, tapi apa? Dalilnya itu bahasa, tapi Ahlussunnah dalilnya hadis, Al-Quran maupun hadis. Misal ayat tentang wudu, siapa yang hafal? Wamsahu, nah potongannya aja gitu. Wamsahu biru'usikum. Ahlussunnah dari dulu mengatakan bahwasanya bi di sini zaidah, ba di sini zaidah itu tambahan. Kalau kita belajar bahasa Arab, ba itu ada 3, ba itu ada 1. Iya, jenisnya ada 3. Ba zaidah, ba li tab'id, ba li sababiyah. Ada 3. Begitu juga waw, tok waw, ya. Itu sudah ada. Wawu kosan, wawu atof, wawu na'at, wawu ma'ah. Orang liberal menyebutkan itu untuk apa? Untuk dor Ahlussunnah. Karena nggak bisa apa-apa itu. Nah, di saat kita menyatakan bahwasanya ini yang benar, mereka pakai dalil, loh, kan ini apa? Litab'id itu untuk sebagian. Wamsahu biru'usikum. Ini balik tab'id artinya sebagian. Jadi wudu dengan apa? Cuman mengusap di sini sah. Gitu. Kalau kita masuk ke pembahasan hanya bahasa, nggak bakalan selesai, Pak. Nggak bakalan selesai. Makanya butuh manhaj. Apa nih manhajnya? Ya di atas pemahaman para sahabat. Pernah nggak sahabat seperti itu? Jangan kita ikut dalam ini bak zaidah, bak sababiyah, bak apa? Kita nggak ada urusan di situ. Kita contek, ayo flashback ke belakang. Rasulullah seperti itu nggak? Nggak pernah. Berarti udah nggak usah main bak-bakan lah, alif aja. Itu satu contoh di mana kalau kita ini nggak punya bahasa Arab, ya takut ditipu, ya. Kalau menggunakan bahasa Arab saja tersesat, itu berarti mending bodoh dong, Ustaz. Ya, nah iya, nggak bahasa Arab takut ditipu. Terus kalau mencukupkan bahasa Arab sesat. Nah, sesatnya di mana? Qawaidul lughah atau rumus-rumus dalam bahasa Arab itu tidak boleh mengkoreksi Al-Quran, tidak boleh mengkoreksi hadis, karena rumus-rumus bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran, dari hadis. Nah, bisa mungkin nggak Pak mengkoreksi bapaknya gitu, mengkoreksi sumbernya? Yang ada kan sumbernya mengkoreksi cabangnya. Itu
Nah, dengan kita ini nggak punya apa-apa, lihat, oh iya, masya Allah pinter banget, yang benar sesat banget. Cukup dijawab apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tidak ada bak di situ, nggak ada urusan bak di situ. Bak yang bagaimana atau wudunya bagaimana, nggak ada apa semuanya atau apa itu jidat ya itu kasar apa kening yang pening gitu. Jadi itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walihada naqulu la budda fil ibadati an takuna tsabitatan bi syar'i fi hayatiha. Ini ana lagi menjelaskan ini. Jadi kita harus beribadah dengan penetapan apa yang telah ditetapkan di zaman Nabi gitu loh. Enggak boleh ngarang-ngarang tadi misal ini bab itu enggak. Kembalikan, makanya fungsi dari manhaj di saat kita berdebat ada perselisihan dan ada nggak para sahabat melakukan? Ada. Terus apa? Ini berkaitan tentang apa? Fikih. Ya udah, ada sahabatnya, antum juga ada sahabatnya. Saya mengerjakan ini, antum mengerjakan. Oh boleh. Tapi di saat berkaitan, kalau nggak ada sahabatnya, sahabat melakukannya apa? Kita tidak boleh menjalankan terus. Gitu. Itu fungsi dari manhaj ala fahmi salaf, ala fahmi ashabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fungsinya seperti itu. Makanya betul kalau Al-Quran sama, Sunnah sama, di atas pemahaman siapa? Itu loh fungsinya seperti itu. Kalau di saat Al-Quran dan Sunnah dipahami sendiri-sendiri, ribut terus Pak. Nah, tolak ukurnya ialah sahabat. Sahabat itu melakukan apa? Sahabat itu melakukan apa? Sahabat melakukan apa? Ya kita ikuti. Tidak ada urusan qawaid lughah. Tidak ada urusan qawaid lughah. Qawaid lughah itu ya baca kitab itu Pak. Rumus-rumus dibaca dhamma, baca kasrah, baca fathah, baca jazm, sukun. Falau anna ahadan asbata syai'an minal asbabi li'ibadati ta'abadallaha biha duna dalilin radadna alaihi dalik. Jika salah seorang itu menetapkan sesuatu dari sebab-sebab ibadah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun tanpa dalil, maka kami bantah, tertolak apa yang dia lakukan. Begitu juga jangan salah gafatar itu gafatar ya. Gafatar itu pakai dalil. Kalau antum yang maju keok pakai dalil itu. Wa qulna inna hada ghairu maqbuli. Begitu juga ya sekarang ini yang ngeri itu perkara tafsir. Liya Ibdan punya tafsir, Kafatar punya tafsir, Ahmadiyah punya tafsir, liberal punya tafsir. Mengacunya kemana Pak? Ke bahasa saja. Itu loh, ke bahasa saja. Jadi mereka memberikan pengertian tafsir itu al-idhah al-bayan, yaitu apa? Penjelasan, syarahnya penjelasan, mengungkapkan sesuatu yang belum jelas. Kami juga punya hak menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Dan begitu juga ada ayat yang berkaitan bahwasanya Al-Quran itu yang tahu Allah gitu. Ayatnya apa bunyinya? Siapa yang tahu? Al-Quran, isi dari Al-Quran itu yang tahu Allah. Ini yang menjadi landasan mereka. Kalau kita nggak tahu ini gimana, dirusaknya ini gimana kaum muslimin. Jadi apa? Di tafsirannya ini menurutmu kayak gitu Pak. Pas giliran kita bawa ini seperti ini menurutmu. Walaupun kita mengatakan apa? Imam fulan.
Nah, di saat ditanya sahabat siapa yang pernah menyampaikan seperti itu, baru akan keok akan dia. Makanya manhaj itu penting. Di atas pemahaman siapa itu penting. Orang ngotot silahkan, tapi pernah nggak sahabat melakukan? Udah tinggi. Di saat dia nggak mendapatkan sahabat, udah batal waktu itu. Jawabannya batal walaupun bahasanya sampai balaghah dan yang lainnya dia menguasai apa? Kalau dia itu tidak bisa menunjukkan sahabat siapa yang pernah melakukan seperti ini, tidak ada. Lah kamu ikut siapa? Bisa dipahami? Saya ulangi poin penting materi ini. Itu apa? Seorang tidak bisa bahasa Arab, takut disesatkan orang, mencukupkan bahasa Arab, sesat. Lalu bagaimana? Setelah bahasa Arab itu ada ilmu yang lain. Kalau di Timur Tengah itu cabang ilmu dasar dalam menuntut ilmu itu di sini itu udah menjadi dai. Kalau di Indonesia udah jadi dai. Itu apa? Dasar ilmu itu apa? Bahasa Arab. Nggak usah diomong. Tafsir, usul fikih. Itu ilmu dasar katanya. Kalau di sini di Indonesia, paling pintar. Kita punya apa? Apa batu? Cuman batu semuanya belum punya gitu. Mending batu, apa buat kerikil masih gede, pasir sebiji pasir. Menguasai yang mana? Usul tafsir belum. Bahasa Arab kudu wong Arab. Apalagi, Masya Allah, apa ini berarti kita belajar apa? Belum ada dasarnya. Masya Allah. Wa qulna inna hadza ghairu maqbulin. Kami katakan ini sesungguhnya ini adalah sesungguhnya ini selain diterima. Maksudnya apa? Tidak diterima. Li'annahu la budda an yasbita bi anna hadza sababun litilqal ibadati. Karena wajib dalam beribadah ataupun dalam menentukan satu ibadah, kita mengatakan ibadah itu harus ada sebab dalilnya. Wa illa falaysa bimaqbulin minhu. Dan dikecualikan tidak akan diterima darinya. Karena apa? Tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan di saat membahas ini berkaitan dengan muhdath, perkara-perkara yang baru yang tidak di zaman Nabi itu perkara agama. Ini bukan agama, ini bukan agama, ini bukan agama, ini bukan agama, ini bukan agama. Kan seringnya kan dibawa ke situ, betul loh. Jadi perkara-perkara yang disebut muhdath, bid'ah itu perkara-perkara agama, bukan perkara masalah-masalah duniawi. Itu perlu ketahui. Sehingga apa? Kita ini bisa menjelaskan, bahkan kita ini yakin di atas manhaj yang benar. Apa-apa nggak boleh kata siapa? Banyak yang boleh kok. Apa-apa haram, sedikit-sedikit haram lah kata siapa? Kalau sedikit-sedikit haram berarti kan yang banyak halal kan? Kan sering kita dengar sendiri di saat orang itu tidak bisa berhujjah, ya udah sono naik unta, bersama kita. Kan sering seperti itu. Bukan itulah. Misalnya yang mikrofon ini disebut maslahatul mursalah, yaitu apa? Wasilah-wasilah yang mendatangkan manfaat. Dulu Imam Ahmad, Imam Malik di saat menyampaikan hadis, kenapa kok bisa lama? Jamaahnya banyak, jutaan, ribuan. Beliau suaranya biasa, pakai apa? Estafet. Satu hadis itu bisa nyampe sore. Kita satu hadis beberapa jam bubar semua. Ini bedanya di situ. Kalau dulu belajar hadis sampai sore nempel, karena nyarinya susah.
Anfulan, sambung lagi. Anfulan, belakang. Pas dulu udah diem, baru sambung lagi. Enggak ada. Ya break, komandan masuk. Nggak ada. Boro-boro seperti itu. Kalau udah dengar, udah kelihatan nggak ada gerakan bibir, baru Imam Maliknya melanjutkan. Misal An Abi Hurairah, terus belakang. Masya Allah Pak, sekarang enak ya. Coba orang yang nggak ngaji aja dibantu itu coba. Suruh ngaji pakai radio streaming. Itu kan terlalu kalau nggak mau ngaji. Walau anna ahadan syuri'a syai'un minal ibadati lam ya'ti bihi asy-syar'u aw ata bi syai'in warada bihi asy-syar'u lakin alla hayhati ala hayhatin ibtada'aha. Jikalau satu orang dia mengatakan sesuatu itu disyariatkan dari ibadah, namun syariat itu belum pernah menjelaskan atau belum pernah datang menjelaskan, maka otomatis syariat itu menolak, membantah apa yang disebut sebagian orang mengatakan itu adalah ibadah. Ala hayhatin ibtada'aha au fi zamanin ibtada'aha. Jadi perkara bid'ah itu bisa karena waktunya atau tempatnya. Misal contoh, ya, sholat tahajud, sunnah atau bid'ah? Sunnah di sini maksudnya dicontohkan, Rasulullah tidak dicontohkan. Terus ada yang ngomando, terus apa? Jamnya khusus, jamaahnya khusus, itu jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Padahal sholat tahajud dicontohkan oleh Nabi. Itu apa? Di saat yuk sholat tahajud masing-masing ada yang menggerakkan. Nanti setiap malam Rabu setelah kajian kitabul ilmi, misal contoh kayak gitu, jangan pulang, kita mau maghrib dulu. Itu maghrib. Terus apa? Dilakukan terus menerus sholat tahajudnya jadi bid'ah. Nah terus kitabul ilmi bid'ah nggak baik? Tiap malam Rabu gitu sekarang bid'ah nggak nih? Ayo, tolong dijawab. Ayo. Gak bisa dipahami yang tadi masalah setelah tahajud. Jadi bid'ah itu bukan awalnya itu semuanya tidak ada contohnya dari Nabi, tapi ada contohnya. Kalau yang pertama sesuatu yang tidak ada contohnya, usul atau asal dari bid'ah itu seperti itu. Ada bid'ah dikarenakan waktu atau tempatnya dikhususkan. Contoh tadi sholat tahajud kita. Nah sekarang kita ilmi, ini bid'ah enggak? Kajian kitabul ilmi ini, adab dan akhlak menuntut ilmu, ini bid'ah enggak? Waktunya khusus, tempatnya khusus. Ayo, bid'ah enggak? Tidak, kenapa Pak? Dicontohkan dari Nabi. Nabi ngisi kajiannya maka Ya kan tadi dijelaskan ini di sini kan perkara bid'ah itu terjadi tidak ada asal usulnya, itu poin pertama. Nah sekarang poin kedua itu bid'ah itu asalnya itu disuruh, diperintahkan. Tapi apa? Dikhususkan waktunya, tempatnya. Jadi bid'ah seperti sholat tahajud tadi. Sekarang kita ilmi bertanya, nah iya, menuntut ilmu kan ibadah, tahajud kan ibadah kan.
Yang pertanyaannya itu waktunya khusus, tempatnya khusus gitu loh. Itu. Ya, jawabannya apa? Ya, ada hadisnya Pak. Hah? Ada hadisnya. Hadis berkaitan khusus dan Iya. coba. Yang cerita tentang permintaan para sahabat untuk Oh itu Sahabi ya. Itu mah hari Kamis Pak. Itu hari Kamis. Pertanyaannya malam Rabu. Kalau kan malam Rabu itu Kamis itu. Kamis sore untuk kajian muslimah. Ayo, nah itu teksnya bersama tapi maknanya kita keliru. Itu untuk kajian muslimah. Makanya alhamdulillah juga saya ngisi kajian muslimah di Kamis sore, ikut hadis itu. Nah iya pertanyaan seperti itulah pembahasan apa? Bahwasanya bid'ah itu bisa terjadi bukan karena tidak ada asal usulnya. Ini ada asal usulnya, tapi waktunya ditentukan khusus, tempatnya khusus. Pertanyaannya kita kan ini waktunya khusus, tempatnya khusus, bid'ah bukan. Katanya tadi bukan bid'ah. Nah ya apa penjelasannya kan gitu. Mas Nursa. Hah? Ayo. Hah? Gak bisa jawaban. Udah PR ya? Takdir malam Rabu besok. Murojaah, tapi tolong jangan di Google. Nggak ketemu jawabannya. Nggak ada yang bahas itu. Yang bahas permasalahan kajian waktunya khusus, tempatnya khusus itu. Ini kalau kita ini belajar di kelas, itu syubhat yang harus dibantah dengan dalil. Bukan gurunya memberikan syubhat, enggak diuji, udah sampai kemana sih kemampuannya. Kita lanjutkan. Nanti saya kasih ya. Nggak berangkat satu. Jangan kayak gitulah Pak. Belajar kita semua. Kalau saya sebutkan sekarang kalau nggak ada apa Pak kerennya surf ya, ya buat nyuci. Biar apa? Nyambung episode yang akan datang. Ya, nanti kalau memang benar nggak ada yang tahu baru anak sebutkan alasannya. Betul jawabannya Pak Yasin tanpa Anda bahwasanya bukan bid'ah, tapi alasannya saya mintanya alasannya. Kenapa kok tidak bid'ah? Kenapa kayak gitu loh? Kan berarti kan keluar dari ini ya Pak, itu loh. Kan padahal ini rumusnya. Itu seperti sholat tahajud tadi. Misal apa? Daripada kita kongko di pos ronda, mending kita ke masjid, terus apa? Sholat apa baca Al-Quran bareng gitu, terus dilakukan tiap malam. Bid'ah. Kenapa baca Yasin malam Jumat jadi bid'ah? Karena ya itu ditentukan waktunya, yang dibaca khusus itu loh. Di sana apa? Malam Jumat Al-Baqarah, Al-Fatihanan, terus Al-Kahfinan, ya enggak bid'ah, enggak jadi bid'ah gitu loh. Itu contohnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya nggak usah nanti Pak, balik ke situ lah. Malam ini yang dibahas tidak hanya tentang satu tema lain. Ya terima kasih jawabannya. Belum Pak, belum. Siapa tahu nanti bisa diskusi ya di rumah. Ini ada PR nih kayak gini ngaji. Sekolah lagi Pak, iya. Biar semangat Pak, bukan membebani. Jawabannya ringkas, jelas, padat. Ya. Enggak susah-susah. Coba Pak. Mungkin kurang lebih paling panjang 5 kata. Jangan pikirkan sekarang, kita masuk ke pembahasan nanti.
Walihada qala ulama. Oleh karena ini para ulama berkata, nyampe mana? Insyaallah. Qulna inna mardudatun alaika. Kami katakan jika ada orang mengkhususkan waktu, tempat, maka hal itu adalah bantahan kepada dirimu. Li'annahu labudda an takuna al-ibadata mabniyatan ala ma jaa'a bihi asy-syar'u. Karena wajib ibadah itu dibangun atas dasar apa yang datang dari syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Karena kau kenapa pakai para sahabat? Ya, siapa yang mendengar wahyu pertama? Kalau Rasulullah itu mendengar atau menerima? Menerima. Yang mendengar pertama wahyu, ya sahabat. Lianna hadha huwa muqtada ma 'alamaka Allah ta'ala min al-ilmi alla tata'abada lillahi ta'ala illa bima syara'ah. Karena ini wajib kamu itu mengilmui Allah, memberikan ilmu, mengajarkan kepadamu. Walaupun teksnya itu mengajarkan kepadamu, kita disuruh menuntut ilmu, minal ilmi, yang mana kamu itu bisa beribadah kepada Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, illa bima syara'a, kecuali dengan apa-apa yang telah Allah syariatkan. Walihada qala al-ulama'u. Oleh karena ini para ulama berkata, innal asla fil ibadati al-khatru hatta takuma dalilun alal masyru'iyati. Sesungguhnya asal ibadah itu haram, terlarang, sampai ada dalil yang mensyariatkan, yang menyuruh. Makanya jangan terkecoh. Itu apa? Masa sholawat gak boleh gitu kan? Apalagi Pak? Apalagi masa membaca subhanallah gak boleh? Apalagi ya baca surat Yasin gak boleh. Kalau Yasinnya dia jelas gak boleh, kalau ada tambahannya. Baca Yasin gak boleh, kan seperti itu. Mana dalilnya yang melarang? Kan seringnya seperti itu Pak. Keliru. Lo agama disebut ibadah kalau disuruh. Kalau nggak disuruh, maka itu bukan ibadah. Jadi agama itu hukum asal ibadah haram sampai diperintahkan. Makanya tidak boleh antum itu melihat sebelah gerak-gerak jarinya, antum ikut tanpa dalilnya tahu. Karena apa? Hukum asal ibadah itu haram sampai disuruh. Makanya ikut-ikutan itu apa? Bukan ilmu. Di saat ada orang menanyakan dalil yang melarang mana? Nah, ini nggak tahu ilmu usul, ilmu dasar nanti. Nah, kalau ilmu apa duniawi, hukum asalnya halal sampai ada yang melarang. Nah, sekarang riba halal apa haram? Jawabannya apa diri? Halal apa haram? Tapi kenapa sekarang jawabannya di mana-mana kok udah umum? Gimana coba? Sebabnya apa? Ganti bunga mawar, bunga melati, tulisannya 5%, 10%, coba ditulis riba kayak gitu. 5% flat, gitu kan? Kenapa kok nggak flash gitu? Kenapa kok bisa orang ditipu atau mengikuti hawa nafsu? Yusamma bighairi ismihi, dinamakan bukan seperti namanya aslinya. Kalau orang mengatakan pelacuran,
ngeri. Karena apa? Prostitusi lah. Begitu juga disebut pelacur, disebut apa? PSK. Dihalus-haluskan. Apalagi yang namanya itu dirubah-rubah, yang jelas salah dirubah. Tidak boleh, sehingga apa? Kaum muslimin tertipu. Begitu juga berkaitan dengan hari, kita jangan sampai salah. Minggu besok ngaji kemana? Ke gereja gitu. Minggu ngaji, Ahad bro. Minggu itu untuk mereka, Ahad itu buat kita gitu loh. Masa ngomong ngaji kok Minggu? Wastadallu ala dzalika biqaulihi azza wa jalla am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah pada mereka itu ada syirikat, ataukah mereka mensyariatkan agama yang mana Allah izinkan? Ini sistem pertanyaan dengan siap pertanyaan. Ya tentu jawab tidak. Apakah Allah ada syarikat, ada sekutu? Ya tidak. Apakah mereka itu mensyariatkan agama? Ya tidak. Menunjukkan bahwasanya ahalallahul bai'a wa haramul riba. Ayatnya jelas, tapi kepala kita belum jelas. Bahkan yang lebih ngeri itu, yang membuat kita ini sedih, orang yang menghafal Al-Quran tidak tahu isi Al-Quran. Ini seperti anak kecil. Kalau anak kecil nggak paham Al-Quran, nggak apa-apa, karena mereka belum tamyiz, belum balik, belum ini. Coba Pak, siapa yang hafalannya lebih banyak dibandingkan anak yang angkat tangan? Mesti anaknya kan? Kenapa kok banyak? Karena mereka belum punya beban untuk memahami, gitu loh. Belum punya beban untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Tapi kalau orang-orang seperti kita udah dewasa itu apa? Punya tanggung jawab memahami tadabbur Al-Quran itu. Makanya harusnya dilombakan itu tadabburul Al-Quran, bukan hanya hifdzul Quran gitu loh. Contoh berkaitan dengan apa? Orang yang menghafalkan Al-Quran, di situ ada ayat tentang tabayun. Kenapa kok nggak dikerjakan? Karena nggak tahu isinya. Dapat berita sebar, apalagi miring, apalagi bengkok, dia sebar. Nah, apa fungsinya dari menghafal Al-Quran? Begitu juga nggak usah jauh-jauh. Di saat kita ini membaca Al-Fatihah, kenapa kita ini masih takut miskin? Padahal di situ disebutkan bahwasanya kalau seorang itu telah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dirinya telah mengutamakan, mengikrarkan, mengucapkan urusannya Allah, urusan Rasulullah itu nomor satu. Tapi buktinya apa? Nah, kayak gitu. Kenapa kok dilanggar? Ya karena nggak paham. Padahal dibaca terus nggak? Ya dibaca, kalau nggak dibaca sholatnya nggak sah, kan kayak gitu. Kenapa kok dilanggar? Nah, seperti itu. Berapa banyak urusannya Allah, urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita nomor duakan, nomor sekiankan demi urusan duniawi, demi cinta kita kepada istri, kepada anak. Tapi apa? Urusannya Allah dan Rasulullah nomor 27, bahkan 27 dibalik. Sehingga apa? Kita tersibukkan padahal santai. Tapi kalau orang yang tahu tadabbur Al-Quran itu apa?
aslinya sibuk, dilihat orang santai. Pilih yang mana? Banyak orang dia itu santai aslinya, tapi kok disibukkan karena pernah ngomong sibuk di saat diajak ibadah. Hati-hati. Ya ngaji Pak, aduh saya sibuk, padahal lagi leyeh-leyeh pegang tablet, lagi chattingan, lagi sibuk katanya. Padahal hal seperti itu boleh digunakan di saat kita ini diajak maksiat. Itu namanya tauriyah. Boleh, misalnya apa? Kita diajak malam Jumat tahlilan, bisa gitu. Terus apa? Aduh saya sibuk. Sibuk apa? Ya di dalam hati kita, saya sibuk tidur. Boleh. Boleh, Pak. Itu namanya tauriyah, sebagaimana di saat Rasulullah SAW ditanya oleh orang yang sedang mau membunuh orang lain, yang mana orang yang mau dibunuh itu dikejar-kejar minta perlindungan sama Rasulullah. Di saat orang tersebut datang pada Rasulullah lagi duduk. Terus dipersilahkan suruh masuk. Pas giliran orang yang lagi orang mencari ketemu Rasulullah, Rasulullah berdiri. Terus ditanya, apakah Anda melihat orang ini? Selama saya berdiri saya tidak lihat. Ya betul. Itu namanya tauriyah. Semenjak saya berdiri, saya tidak melihat. Melihatnya pas kapan? Pas duduk. Berarti kan pintar luar biasa Rasulullah itu. Begitu juga berkaitan fitnah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran makhluk. Imam-imam yang lain ataupun ulama-ulama yang lain tinggal sisa Imam Ahmad, itu mereka yang dilepaskan itu mengatakan hadal makhluk, na'am makhluk, tapi hatinya kertasnya maksudnya kayak gitu. Itu namanya tauriyah. Begitu juga siapa itu? Anaknya Sumayyah. Siapa? Ammar bin Yasir. Itu kan tauriyah. Beliau itu takut lapor sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya terpaksa di saat diancam dibunuh, saya bilangnya lidah saya ya beriman sama berhala, tapi hati saya enggak. Turun ayat yang menjelaskan tentang itu. Adapun kalau Sumayyah dan Yasir, itu kata Rasulullah dijamin surga. Sebabnya apa? Mereka bersabar, tetap mengatakan yang hak, yang benar. Itu tauriyah seperti itu. Berarti apa? Kalau terancam sangat darurat. Kalau nggak darurat dia nggak boleh tauriyah, Pak. Tauriyah itu bohong bukan? Ya bukan. Di saat temannya Imam Ahmad mengatakan bahwasannya Al-Quran makhluk, na'am, Al-Quran makhluk, tapi hatinya mengatakan ya maksudnya kertasnya. Tapi di saat sampai hati itu Al-Quran lafadznya dari makhluk, maka orang itu kafir. Dulu. Makanya tidak ada istilah yang berkaitan dengan yang pernah kita sampaikan darurat. Nah, pas darurat itu boleh tauriyah gitu loh Pak. Pas darurat itu boleh tauriyah. Misal saya punya kajian di tempat musola, jamaahnya orang awam semuanya. Terus ada salah satu yang tampilannya seperti kita. Dua orang, memang rumahnya dekat dengan musola itu. Berkali-kali saya lihat itu di saat mau salaman muter itu belum punya sikap, yaitu karena bingung ini tauriyah atau menghindar. Mereka tahu paham tauriyah atau menghindar. Jadi di saat menjelang mau salaman-salaman yang keliling itu sebelum kajian subuh itu mereka mesti ke tempat wudu atau ke WC walaupun di sana bengong.
gitu loh. Saya pernah ikuti masalahnya. Ini kenapa sih setiap mau salaman keliling kok mesti keluar? Nggak taunya apa? Nunggu mereka selesai masuk lagi. Ya kayak gitu capek. Ikuti aja kiainya duduk di situ. Kiainya siapa yang ngomong? Kan kalau saya ngisi kajian di orang awam kan dipanggilnya Pak Kiai. Pak Kiainya datang. Nah mereka muter, saya duduk di pojok nggak ngurus gitu. Nah dengan seperti itu mereka menghormati. Tapi kalau kita menghindar terus pura-pura lihat kalender itu kan, oh kalendernya masih 2016 ya misalnya, ya nggak selesai gitu loh. Kayak gitu terus udah bersikap gitu loh. Udah bersikap duduk gitu kan. Misal kita ditanya, oh kenapa kok nggak salaman? Kita salamannya nanti Pak, atau apa? Pas ketemu tadi kan udah salaman, ya gitu. Pintar-pintar kita jawab. Begitu juga di saat kita ini ada orang yang terlalu kaku, jadinya perlu dibakar, digetok. Besi itu kan kalau dibengkokin harusnya pakai apa? Api gitu loh. Dilas dulu. Ya itu apa? Di saat ada orang awam, kita misal sholat di pom bensin, sholat di mana, ada orang awam salaman, kita tahan nggak mau. Nah ini boleh tauriya atau apa? Membalikan niat. Kita nggak mendukung bid'ahnya itu, tapi apa niatkan salaman ketemu Mas Bro, ketemu salaman karena ketemu kan disunahkan gitu loh. Kalau mereka tahu ya nggak melakukan. Nah kecuali udah dekat Pak, saya salamannya nanti habis sholat aja. Ini pas di luar. Emang kenapa sih? Nah di saat kita ditahan gitu kan, emang kenapa nih bau nih tangannya nih? Jadi dakwah itu bisa berkembang gitu. Sebabnya kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ya ada itu kaku kencang nggak mau, pokoknya pandangannya ke depan pakai kacamata kuda masalah. Kacamata kuda kan kayak gini Pak, nggak mau tengok kanan kiri, lihat awam atau bukan gitu loh. Kalau orang awam ya niatkan itu apa? Salaman pertama kali ketemu. Kalau kita memang nggak mau ya mundur, geser gitu loh. Begitu juga jangan kita merusak di saat kita harus di soft di depan. Terus apa? Kita ini sholat di masjid secara umum, kita nggak mau zikir keras, kita melangkai orang-orang tua, itu juga bikin masalah. Kenapa saya cerita kayak gini? Pernah ada, alhamdulillah bukan, yang ngakunya sejati yang melakukan itu. Yang nggak tahu ya jangan ngomong lah. Yang ngakunya sebagai salafi sejati. Kalau kita sesengon gitu aja, salafi hakiki yang benar, bukan salafi sejati. Kalau salafi sejati harus direndam dulu baru kuat gitu. Itu apa? Merusak pakaiannya, nggak mau, misal pakai koko nggak mau. Misal kayak anak kayak gini harus didobelin pakai sarung dan yang lain. Terlalu berlebihan. Nah di kalangan kita ini yang melihatnya dengan tanpa ilmu, melihat mereka apa? Ih luar biasa. Iya pakaiannya pakaiannya saja yang luar biasa. Sebabnya apa? Gumbrang-gumbring. Yang pernah kan dulu di terjadi ya, orang berangkat kerja pakai sarung ditangkap satpam. Nggak pernah dengar? Pernah dengar nggak? Karena berlebihan menyikapi itu. Masuk pabrik pakai sarung. Kalau masalah apa? Masalah mental ya memang saya akui. Dulu di Depok aja saya melihat apa? Orang jualan gorengan kira dia pakainya biasa pakai jubah Pak. Gorengan risol gitu. Saya nengok, masya Allah. Mau ngisi kajian Mas?
Lah kalau seperti itu di mana? Ya lingkungan yang orang paham ya nggak masalah. Di saat apa? Orang yang nggak paham ya mesti apa? Masa laki-laki pakai daster? Wabikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fima sabata anhu fi sahihi min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari tadi alhamdulillah kajian malam ini enggak nusuk saya. Belum nanti ada. Tenang. Saya siapkan di akhir biar hancur semua. Ini kan bahasnya orang di luar, nanti ada tenang. Dan perlu kita tahu, kitabul ilmi ini pembahasan banyaknya itu untuk orang yang aku sudah ahli sunnah, Pak. Gitu loh. Ini sekilas berkaitan dengan bid'ah. Makanya iblis itu sudah capek menggoda ahli sunnah wal jamaah, sudah capek dengan jalan apa? Untuk melakukan bid'ah. Terus bagaimana caranya? Suruh melampaui batas. Nah itu kan tadi yang sejati itu kan melampaui batas. Hah? Kesengon banget, Masya Allah. Sengon aja sekarang mahal, Pak. Sengon laut. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal yang mana amal itu tidak ada asal usulnya, tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti apa? Tidak diterima. Hatta law kunta mukhlishan wa turidul wusula ila Allah wa turidul wusula ila karamatihi walakinnahu ala ghairil wajhil masyru'i fa inna dhalika mardudun 'alaika. Walaupun kamu itu ikhlas melakukan satu ibadah, yaitu apa? Mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, mengharap kemuliaan, akan tetapi itu tidak ada syariatnya, yaitu apa? Rasulullah tidak pernah mencontohkan, maka tertolak juga. Jadi apa? Orang ikhlas tapi nggak ada contohnya. Makanya kita juga menyampaikan malam Jumat, yakin mereka ikhlas, buktinya apa? Mengeluarkan jajan. Ya kan Pak? Berani mengeluarkan biaya. Bahkan apa? Yang pas orang kaya itu bisa semalam itu 2 juta, 3 juta. Berarti kan ikhlas gitu loh. Kita harus nuntut mereka ikhlas. Tapi sayang Pak, nggak ada asal usulnya kayak gitu. Nah sekarang ada orang ngaji, bisa ngaji nuntut ilmu, dia nggak ikhlas, coba-coba kayak gitu. Itu juga melakukan bid'ah nih poinnya untuk antum. Baru nih. Nah, ahlu sunnah itu digodanya di sini. Kalau orang awam digodanya apa? Berkaitan mereka itu sibuk melakukan sesuatu, mereka ikhlas tapi nggak ada contohnya. Kalau ahlu sunnah sering digodanya apa? Ada contohnya tapi diubah-ubah kalau bahasanya apa? Siapa? Disibukkan dalam masalah keikhlasan. Di situ. Bahkan secara jelas di dalam kitab Hal lana biha salaf, apakah kami ini termasuk bagian salaf atau tidak? Penulis di situ menyebutkan bahwasanya apa? Kalau saya menyebutkan ini juga takut. Karena apa? Enggak pantas. Begitu juga di dalam kitab Sirah Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di situ. Kalau kita mengatakan kita sebagai salaf, sebagai ahlussunnah wal jamaah, belum pantas. Bisa satu contoh. Penulis di situ mengatakan bahwasanya apa? Ahlussunnah bisa terjatuh ke dalam bid'ah. Satu contoh ialah misal sahabat tidak pernah melakukan, terus dilakukan. Misal contoh sekarang apa? Kalau ustadznya nggak terkenal, nggak mau ngaji, pernah nggak dicontohkan oleh sahabat? Hah? Pernah nggak? Nggak pernah. Itu bid'ah kata penulis Hal lana biha salaf. Ngeri.
Para sahabat tidak pernah bersikap ta'assub, terus kita ta'assub bid'ah berarti. Karena apa? Rujukannya itu sahabat melakukan tidak sebagai barometer, sebagai kacamata bahwasanya ibadah itu benar atau tidak, yaitu perkataan Imam Ibnu Katsir, "Laukana khairan lasabaquna ilaihi." Jika perbuatan itu baik, maka para sahabat itu mesti sudah mendahului karena mereka tamak rakus dalam urusan akhirat. Nah sekarang, dulu makanya kan Ustaz Zainal itu kan pernah memberikan gambaran. Jika memang betul masuk surga dengan tahlilan, berarti kan nanti ketemu Abu Bakar itu di surga. Itu. Terus apa? Beliau mengatakan, ini anak menukil saja loh. Kok antum surganya rendah? Oh berarti antum nggak tahlilan. Kata beliau seperti itu. Nah, kita ini kalau mengacu ataupun kembali ke kitab itu, ngeri. Misal contoh, seorang para sahabat melakukan apa, kita melakukannya apa. Begitu juga di saat zaman dahulu nggak berkaitan dengan titel, kita nggak mau ngaji sama orang yang bertitel. Oh bisa terjatuh dalam bid'ah itu. Karena apa? Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan gitu loh. Ngeri luar biasa, Pak. Makanya di saat saya salaf yang sebelah mana? Ucapkan dulu, insya Allah saya berusaha salaf itu. Atau jika insya Allah tidak ada, saya orang yang berusaha mengikuti salaf. Belum jadi salaf, belum. Begitu juga ahlu sunnah wal jamaah, ahlu pengikut sunnah Rasulullah, al jamaah para sahabat. Terus kita ngikuti para sahabat bagaimana di saat coba Jabir bin Abdullah di saat menuangkan Arab, di saat disampaikan wahai Jabir, Rasulullah memberitakan bahwasanya Arab haram. Kalau kita nanti dulu sebentar tanggung, tinggal cur gitu doang loh Pak. Nah berarti diambil kesimpulan dari sini, siapa yang di saat diberikan nasihat terus mikir-mikir, berarti melakukan bid'ah. Kenapa? Jabir bin Abdullah langsung ditumpahkan di jalan waktu itu, sehingga Madinah itu banjir Arab. Kalau kita nanti dulu saya mau tanya ke Ustadz lain. Nah nasihatnya sama, dalilnya sama. Karena apa? Satunya terkenal, satunya tidak terkenal. Terus saya mau tanya ke yang lain. Maksudnya apa? Tanya ke Ustadz yang terkenal. Itu bisa terjadi dalam bid'ah. Sebabnya apa? Tidak pernah dicontohkan oleh para ulama salaf. Bahkan sekarang ini terjatuh dalam perilaku jahiliyah. Nanti jangan kaget. Dijelaskan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Raihul Maktum, Syekh Mubarak Furi. Itu salah satu sifat jahiliyah itu seorang bangga dibicarakan di tengah-tengah kerumunan wanita. Jadi zaman dulu itu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu kalau disebut pahlawan, kalau para wanita itu mengucapkan seperti itu. Sekarang terjadi. Nah begitu juga jika ada orang yang dia itu menggerakkan wanita untuk jelek, yaitu sifat jahiliyah. Maksud apa enggak? Maksud tidak? Belum, saya ulangi. Jadi sifat jahiliyah, yaitu sebelum Islam, salah satu kebanggaan manakala seorang dikatakan pemberani, seorang dianggap pintar, seorang dianggap dermawan kalau para wanita itu membicarakan. Itu loh, bisa dipahami poin ini? Sekarang itu terjadi di tengah tubuh Ahlussunnah wal Jamaah terjadi.
Jadi kalau kaum ibu itu belum membicarakan, itu belum diakui. Ini sikap jahiliyah. Misal contoh apa? Kita misal HP kita ada WA-nya, tapi ikut grup WA wanita, itu sikap jahiliyah. Misal ikut grup WA khusus wanita, sikap jahiliyah. Bangga di tengah kerumunan wanita, itu sikap jahiliyah pra-Islam itu. Adapun Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, itu dibicarakan siapa? Dibicarakan para musuh. Nah, beda tuh. Jadi yang membicarakan Umar bin Khattab salah. Siapa? Hamzah salah. Terus Tolha sangar. Itu yang membicarakan bukan wanita, tapi apa? Para musuh-musuh. Nah, kita ini banyak yang membicarakan tuh wanita atau musuh. Saya nggak tahu musuhnya sebelah mana. Itu bedanya di situ. Makanya di saat ada orang itu apa? Orang kok dibicarakan oleh wanita, jangan-jangan orang ini itu apa? Menyepelekan sunnah. Banyak dibicarakan wanita, digandrungi wanita. Bukan tidak boleh, bukan, tapi berlebihan dan yang lainnya. Dulu di perang Khandaq, pasukan Quraisy kalah tidak? Kalah tidak? Hah? Di akhirnya kalah tidak? Kalah. Itu pasukan Quraisy di saat mundur itu ada cheerleaders dari kalangan wanita Quraisy. Jadi apa? Anak-anaknya, istrinya suruh di belakang untuk mengolok-olok suaminya atau siapapun yang mundur ke belakang. Nah, kita ini kalau mendengar wanita, maksudnya apa? Berkaitan mau jual rumah gara-gara wanita, ngaji diizinkan wanita, apapun sebabnya stempel wanita, itu sikap jahiliyah. Apalagi kalau wanitanya banyak, terlebih sowan, banyak kan sowan. Pak, ngaji nggak Pak? Nanti dulu saya mau izin sama istri. Lah, kok izin sama istri? Surat pemberitahuan, bukan surat izin. Kan beda kan surat pemberitahuan sama surat izin. Kalau surat izin, kalau tidak ada balasan berarti kan nggak diizinkan. Surat pemberitahuan kan mau izin atau diizinkan, masa bodoh Pak, saya kasih tahu, itu aja. Makanya istri itu tidak punya hak diizinkan, tapi dikasih tahu, jangan dikasih tempe. Bapak pulang malam, nggak boleh, ya biar gitu loh. Memang situ siapa kan gitu loh. Begitu juga apa? Jangan-jangan ilmunya nggak pada tahu berkaitan dengan apa? Istri yang soleha, istri yang baik itu apa? Tidak boleh apa? Memberikan kunci kepada suaminya, nggak boleh. Kunci rumah itu tidak boleh dikasihkan kepada suaminya. Sebabnya apa? Yang punya kunci yang memang suaminya. Bolehnya apa? Dibukakan pintu. Nah, ini pada diam. Aduh. Makanya diajari ilmu Pak istrinya. Jadi membuka pintu, kreket belakangnya lampir itu bukan. Jadi sunnah wanita kalau pengen dapat pahala, ya di dalam rumah, tapi pahalanya bisa sebanding bahkan bisa lebih banyak dari laki-laki. Salah satunya ialah menyambut suaminya pulang dari kegiatan di luar, itu berdandan cihuy, cantik, terus apa?
membuka di belakang pintu. Jangan pakai masker teman-teman. Terus sunnah lagi suami istri itu apa? Sebelum tidur ngobrolnya bukan sebelah rumah beli mobil. Bukan itu, tapi yang dibicarakan anak kita tadi mau apa, bisa apa. Intinya berkaitan dengan agama. Mana yang ini? Makanya sampai rumah itu jejak loh. Bangun ngobrol dulu sunnah. Itu ringan tapi jarang yang melakukan. Kalau alhamdulillah anak Pak mau pulang jam berapapun masih disambut insya Allah karena kasih ilmu Pak. Makanya di saat istri itu tanya, Mas pulang kapan? Itu mau persiapan dandan, bukan botol rusak, bukan didandan itu bukan, tapi apa? Bersiap menyambut pangeran yang datang. Tapi apa? Mas pulangnya kapan sih, kemalaman banget sih lah. Cari madu pahit. Nyampe detik ini tuh anak belum pernah untuk dia apa? Jangan malam-malam, jangan, tidak pernah. Kalau nelpon dan yang lainnya paling pertanyaannya udah makan belum? Kalau sudah ya udah, nggak ada masalah. Mau pulang jam berapa, nggak masalah. Apakah seketika seperti itu wanita dijadikan seperti itu? Tidak. Laki-lakinya harus berilmu. Kenapa kalau istrinya tidak soleha, kalau bapaknya aja nggak soleha, tapi namanya Pak Soleh itu lah, nggak jaminan, nggak jaminan. Coba Pak, nanti pulang istri nyambut, seneng nggak? Seneng. Tapi kenyataan nggak nanti disambut? Kan belum tentu kan. Tapi kalau anak, insya Allah tentu, of course. Bukan hanya disambut, tapi apa? Disiapkan apanya yang disiapkan, dijiti, ngobrol, sampai apa? Dan tidur. Jadi bukan Pak capek yang tidur, enggak, kita yang ngomong dan tidur. Nanti begitu juga dalam kehidupan rumah tangga tidak boleh ada ungkapan seperti ini. Oh, rumah cakap-cakap, misal suami tanya kayak gitu, Bapak sih nggak tahu jadi wanita, coba sih jadi wanita, ya lesbi. Gimana sih? Begitu juga kita apa? Mungkin di rumah pengennya apa? Nggak tahu, laki-laki itu capek, coba sih jadi laki-laki, ya janganlah Pak. Ya nggak jadi suami istri, caranya kayak gitu. Jadi masing-masing sudah diberikan tempatnya masing-masing gitu. Laki-laki itu surganya banyaknya di luar, cari nafkah, untuk ilmu, ya kan? Banyaknya di luar. Perempuan banyaknya di dalam. Ini kalau ingin tahu seperti ini kajian Fikul Usrah, misal Ustaz Khalid di Sabtu pagi itu ya, dengarkan itu. Bagaimana nih? Sifat jahiliyah. Insyaallah, sifat jahiliyah itu apa? Senang dibicarakan oleh kalangan wanita. Itu, oh itu pinter, oh ini, begitu juga, oh itu tuh jelek yang ngomong wanita. Itu sifat jahiliyah. Begitu juga apa? Kita cari koalisi wanita. Wanita itu apa? Tempatnya bengkok. Yang lurus itu yang beriman, yang berilmu. Yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu atau sebelumnya, itu apa? Kabar baik dengan kabar buruk itu nggak usah pakai JNE, nggak usah pakai Dakota, kilat, secepat kilat menyebarnya. Coba wanita itu disebarkan aib, disebarkan fitnah, cepat menyebar atau lama? Jangan ditanya. Baru beberapa detik sudah sampai priok, kan? Tapi disebarkan kebaikan. Lama kalau cepat
Lama-lama. Mintanya apa? Mintanya dimengerti. Mau belajar apa, apalagi yang ngajar laki-laki, ya, itu apa? Maklum, Ustaz, ibu-ibu mesti minta maklum. Kalau kebaikan mesti minta maklum, tapi kalau dia nggak maklum, beras gitu kemana-mana. Makanya kalau orang itu apa? Mencari koalisinya untuk dibantunya, backingannya wanita, sifat jahiliyah. Siapapun, mau jamaah atau siapapun, dia itu senang apa? Senang yang backing, yang dukung wanita, itu sifat jahiliyah. Laki-lakinya enggak. Oh, berarti apa? Sifat jahiliyah. Begitu juga apa? Laki-laki yang senang berumpi, senang riba, senang menghasut, itu manhaj imro'ah. Itu perilakunya wanita, manhajnya para wanita. Begitu juga manhaj para wanita. Itu apa? Tentunya yang nggak beriman. Kalau yang berilmu ya tidak, bukan pembahasan ini. Misal manhaj wanita itu apa? Di depan kita sumeh, senyum, ramah, mau ngobrol, pas giliran kita pergi, kita diomongin. Itu wanita. Jangan mau jadi teman-teman orang lain gitu. Saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah nggak terlalu rendah ya Pak. Ya, memang materinya seperti itu. Nanti pas rendang ya rendang banget sampai salto. Silakan jika ada pertanyaan. Makanya juga kita perlu renungkan. Orang yang merusak Islam itu mereka kajian rutin, belajar rutin untuk merusak Islam. Kita yang sudah Islam nggak mau ngaji rutin, aneh. Orang liberal, orang Syiah itu belajar runut untuk apa? Merusak kita. Bahkan jarang tidur untuk merusak kita. Yang dirusak kurang. Ada yang ditanyakan? Materi yang kemarin juga boleh. Gimana? Siapa? Antum nama siapa? Enggak. Siapa? Perubahan apa setelah menuntut ilmu adab dan akhlak? Kalau dapat cerita ilmu dari Bena itu lebih tahu, maksudnya harus langsung sebarkan sekolah dipelajari dulu apa diamalkan secara begitu lebih tahu. Yang lain, yang maksudnya yang sudah sangat-sangat berubah dikeluarkan, maksudnya sikap kita dikeluarkan. Itu aja yang besar. Ingat Antum? Siapa namanya? Rio. Apa perubahan apa yang didapat? Di kalau ini naruh musaf lebih dihargai di atas. Iya. Terus kalau naruh tas ininya taruh ke depan lagi. Iya. Saya bukan nanya milih-milih, tapi wajah yang dulu saya lihat sampai sekarang masih saya lihat. Bukan milih-milih, bukan. Antum? Iya. Sepertinya saya ingat. Apa perubahan apa? Kalau maksudnya kalau sampai sekarang bertahan berarti kan nikmat. Kalau yang kemarin dulu ngaji, anak husnudzon mungkin pindah rumah, pindah kerjaan. Ya.
Alhamdulillah. Bukan, saya nggak mau satu-satu, nanti habis waktunya. Ya. Silakan antum bertanya. Tadi apa? Sebagai evaluasi. Dan kenapa materi ini itu berkembangnya pelan, nggak langsung drop kayak gitu? Karena materi ini materi yang nembak, betul Pak? Yang nombak, yang nembak, yang nusuk. Untuk siapa? Untuk siapa? Yang tidak beradab, yang kurang beradab, yang tidak berakhlak. Kalau yang berakhlak ya enggak, gitu loh. Silakan bertanya. Kalau bingung, ayo bertanya. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Insya Allah wanita yang di dalam situ bukan sifat jahiliyah. Makanya suami itu boleh melarang jika apa? Kita ketahui di lingkungan pergaulannya banyak perempuan, nggak usah bergaul lah, nggak usah. Boleh, walaupun kita dikatakan sok suci, biarin. Ini benar, ada pertanyaan? Ya. Kita sudah tahu bagaimana cara untuk Taufik harus ditempuh sebabnya, atau bahasanya taufik itu hidayah taufik. Hidayah itu ada dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik atau hidayah bayan. Amanah hidayah taufik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ingin menambah atau ditambahkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita banyak mencari sebab-sebab taufik. Misal yang pernah saya jelaskan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu masuk Islam bukan langsung taufik dari Allah, tapi apa? Irsyad dulu sebab. Irsyad itu sebab, arti irsyad ialah bimbingan. Yaitu apa? Dengan jalan beliau didoakan oleh Rasulullah, dan dia itu pernah mukuli adiknya sendiri dan iparnya karena masuk ke dalam Islam. Karena melihat kesabaran dari adik dan iparnya itu sabar luar biasa, dikepretin sampai berdarah-darah, kok dia nggak bergeming untuk keluar dari Islam, diancam bunuh pun nggak ngurus. Dari situlah Umar bin Khattab punya keyakinan bahwasanya kalau yang diyakini ini benar. Ya tentunya dengan apa? Banyak menempuh irsyad sebab, tentu akan banyak taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik Allah itu tidak gratis. Tidak gratis. Gitu. Makanya di saat ada orang yang bilang kayak gini, misal Pak Fulan kemana? Moga-moga dapat hidayah. Ini keliru. Salah besar. Menunjukkan apa? Malas. Menunjukkan apa? Takut untuk nahi mungkar. Nah boleh itu diucapkan kapan? Kalau kita sudah pernah telepon, SMS atau berkunjung ziarah, Pak kok nggak kajian? Begitu. Nah kita belum datang, belum telepon, belum SMS, terus apa? Kan sering kita dengar, Pak Fulan nggak datang, moga-moga dapat hidayah. Hidayah yang mana? Kayak gitu tanya. Hidayah itu ada dua, irsyad atau taufik. Nah hidayah irsyad itu makhluk sesama makhluk. Kalau hidayah taufik Allah ke makhluk. Bisa dipahami? Jadi di saat moga-moga dapat hidayah, yang mana? Nuntut Allah, suruh memberikan, kitanya gak usaha, ya gak mungkin.
kita mengajak, mencontohkan, mengajak, itu baru setelah itu apa? Moga-moga dapat taufik. Itu betul. Kalau kita belum pernah melakukan sesuatu mengatakan moga-moga dapat taufik, males, takut. Gitu. Silakan yang lain. Iya silakan. Bagaimana? Jika ada pertanyaan ibu pakai kertas jika mau. Bagaimana cara mendakwahi keluarga yang belum mengenal sunnah? Nah, Mendakwahi keluarga yang belum mengenal sunnah. dengan adab dan akhlak kita. Jadi kita jangan ininya sedikit berbicara, tapi badan kita menunjukkan akhlak. Misalnya apa? Tadinya kita masuk celono, kalau pas pulang kampung atau ketemu keluarga, ketok pintu salam sebelum dibukakan, jangan masuk. Itu salah satu yang sudah saya lakukan dan berhasil, sukses. Terus kalau punya anak itu biasanya paling mudah Pak. Orang kalau pengen mendakwahkan keluarga, orang tua kita, mertua kita, mbahnya anak-anak, bibi kita, kalau udah punya anak itu dakwahnya lebih mudah. Anak ini ajarkan cium tangan tulus, jangan cium tangan mintanya amplop. Nanti lama-lama luluh, lembut. Bahkan apa? Akan jadi bahan perbandingan. Nih anaknya Mbah Jenggot ini, oh luar biasa. Jadi, paling di situ kita disebut Mbah Jenggot nggak apa-apa. Anaknya Mbah Jenggot ini salam kalau masuk, terus cium tangan, itu dikenang Pak. Tapi kalau yang selonong-selonong nggak diurus. Banyak dengan akhlak. Kita jangan bilang ini apa, ini nggak boleh, ini bid'ah. Orang tua nggak tahu apa itu bid'ah. Gemblok campur apa? Tapi dengan akhlak, dengan terus sebab kalau kita ketemu orang tua yang alhamdulillah kalau antum itu masih orang tuanya masih ada, itu apa? Dibalik. Setelah ngaji itu banyak duduk sama orang tua, jangan banyak duduk sama teman. Nanti dapat masuk. Ketemu orang tua, banyak duduk sama orang tua, sampai apa? Orang tua ini Pak, saya mau tidur. Nah baru untuk teman itu loh. Jangan seperti saya dulu maksudnya. Tasnya ditaruh di rumah, orangnya ada di rumah. Zaman bujang Pak, pulang kampung tasnya ditaruh, terus kita nongkrong di pertelon, pertigaan, perapatan. Pulang maghrib, lah ini bocah ini semprol ini. Ya bener kan didoakan semprol gitu Pak. Nah, sekarang didoakan baik, alhamdulillah jadi baik. Di saat tasnya di rumah, ya orangnya di rumah. Ya perbandingannya misal orang tua kita, mbah kita atau mertua kita kasih 2 jam, teman ya setengah jam aja lah atau sejam. Pokoknya di mana orang tua ini lebih banyak. Jangan seperti yang ada sekarang. Lebih banyak di luar. Kalau pas kasus baru telepon orang tuanya. Kayak gitu. Orang tuanya suruh nangani kasus saja. Kasihan. Dengan akhlak, jangan banyak ngomong. Jangan. Salah oh ini nggak boleh, ini haram. Wah, bau kencur, pasti kayak gitu. Anak kemarin sore, pokoknya banyak-banyaklah berbuat baik. Misal contoh yang tadinya orang tua nelpon kita, pokoknya gimana caranya jangan sampai orang tua nelpon kita yang nelpon. Betul. Yang lain? Ya. Ya. Tentunya jumlah juga masuk. Jumlah. Ya, misal astagfirullah dibaca 3 kali, tapi kita nambah 5 kali. Yaitu apa? Ujung-ujungnya tetap mengkhususkan waktu dan tempat. Kalau dibaca di luar
setelah sholat nggak bid'ah. Tapi kalau dibaca setelah sholat jelas bid'ah karena yang disuruh 3 kali. Tapi kalau di luar, misal ada orang lihat kecelakaan, astagfirullah, sampai 10 kali nggak masalah, gitu loh. Bisa dipahami? Nah. Yang lain? Jadi jumlah itu bisa. Pakaian juga bisa. Kalau kita meyakini misalnya apa? Nih jubah ini lebih berpahala, bid'ah kayak gitu loh. Nah, boleh atau apa mengatakan ini jubah sunnah bagaimana? Kayak gitu. Para ulama mengatakan jubah itu sunnah jibriyah. Jibriyah itu apa? Sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan di saat kita mengatakan berpahala itu harus ditambahkan kata para ulama dengan insya Allah atau dengan berdoa semoga saya dapat pahala dengan mengenakan jubah. Sebabnya apa? Rasulullah pernah memakai itu. Karena sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasulullah itu insya Allah kalau kita tulus mengikutinya itu berpahala. Misal contoh, kalau kita belajar mustalah hadis, belajar hadis itu ada namanya musalsal, istilah musalsal, hadis musalsal. Itu apa? Nanti perawi itu meriwayatkan sesuai atas sifat yang dia dapat dahulu. Misal di saat dulu diajarkan sebuah hadis terus gurunya itu senyum, misal habis membacakan hadis senyum. Terus apa? Dia membacakan hadis juga senyum. Nah, pernah ada siapa saya dilupakan sahabat atau tabiin itu apa? Berjalan di padang pasir. Terus tiba-tiba orang itu berdiri. Terus apa? Jalan lagi. Ditanya sama temennya, emang kenapa kok antum kok tadi di situ berdiri? Dulu Rasulullah sempat berdiri sejenak di sini, terus jalan lagi. Saya ngikuti. Masya Allah. Kalau kita, bodoh amat ngomong kayak gitu. Terus sampai berdirinya apa? Dia apa? Diikuti. Berdiri sebentar, jalan lagi. Kita berdiri lama karena macet. Yang lain? Ada? Kami sampaikan itu materi yang sangat penting ini aslinya kurang. Di saat habis isya sampai sampai jam 9 kurang, minimal harusnya 3 jam. Sepekan sekali. Benar cukup? Ya, kalau cukup kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Insya Allah. Pokoknya kalau tidak ada pengumuman mundur berarti ada. Jangan dibalik, ya Pak. Jangan dibalik. Kita harus punya adat yang baik. Karena apa? Pernah saya menemui beberapa komunitas itu kalau nggak ada pengumuman kajian itu nggak hadir. Nah kita balik, kalau nggak ada pengumuman berarti ada kajian, gitu loh. Jangan sampai karena nggak ada pengumuman nih, oh nggak ada. Itu tanda baik, berarti apa? Nggak ada halangan. Kalau ada pengumuman ya libur. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menulis amal perbuatan kita malam ini sebagai penggerak nantinya pada hari kiamat. Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.